Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhri Ahmad dari kelas 6C. Perkenankan saya untuk memberikan ulasan terkait materi-materi logika dan penalaran hukum sebagai bentuk penuntasan tugas ulangan tengah semester atau UTS. Nah, eh, terdapat 5 materi yang akan saya ulas, yaitu pertama, ilmu hukum sebagai sui generis, kedua bahasa hukum dan kaidah hukum, ketiga logika hukum, dan keempat penalaran hukum, dan kelima mazhab penalaran hukum. Masuk ke pembahasan pertama mengenai ilmu hukum sebagai ius generis. Pembahasan pertama terkait karakter normatif ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif. Namun demikian, menyebabkan ketidakpahaman dan kerancuan mengenai hakikat keilmuan hukum, sehingga menyebabkan kerancuan dalam pengembangan ilmu hukum. Namun pada akhirnya, dilakukanlah sebuah upaya untuk menghidupkan aspek empiris melalui metode-metode penelitian sosial. Penelitian hukum normatif diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif karena tidak menggunakan analisis kuantitatif. Terdapat dua pendekatan dalam menjelaskan keilmuan hukum, yaitu pertama pendekatan melalui falsafah ilmu dan kedua pendekatan melalui teori hukum. Lanjut ke pembahasan kedua terkait terminologi ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki berbagai istilah, diantaranya dalam bahasa Belanda disebut rechtswetenschap, dalam bahasa Inggris disebut jurisprudence atau legal science, dalam bahasa Jerman disebut jurisprudent. Nah, istilah dalam bahasa Belanda dalam arti sempitnya merupakan dogmatika hukum atau ajaran hukum yang tugasnya adalah mendeskripsikan hukum positif, sistematisasi hukum positif, dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Lanjut pembahasan ketiga mengenai jenis ilmu hukum. Nah, dari segi objeknya, ilmu hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu hukum empiris dan ilmu hukum normatif. Nah, kemudian apa perbedaan di antara keduanya? Sebagai berikut. Pertama, secara jelas atau secara lugas tegas membedakan antara mana fakta dan norma. Kedua, gejala hukum itu harus murni empiris, yaitu berdasarkan fakta-fakta sosial. Ketiga, metode-metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris. Dan terakhir, ilmu yang bebas nilai. Lanjut ke pembahasan terakhir dari materi pertama, yaitu terkait lapisan ilmu hukum. Nah, ahli hukum mengemukakan sebagai berikut. Pertama, dari lapisan ilmu hukum itu ada filsafat hukum yang terdiri dari ontologi hukum, aksiologi hukum, ideologi hukum, epistemologi hukum, teologi hukum, keilmuan hukum, dan logika hukum. Lapisan kedua ada teori hukum yang terdiri dari analisis bahan hukum, ajaran metode hukum, metode keilmuan dogmatik hukum, dan kritik ideologi hukum. Lapisan ketiga ada dogmatik hukum. Lapisan terakhir ada praktik hukum yang meliputi penerapan hukum dan pembentukan hukum. Nah, masuk ke materi kedua terkait bahasa hukum dan kaidah hukum. Nah, pembahasan pertama mengenai pengertian bahasa hukum. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban ataupun keadilan untuk mempertahankan kepentingan umum, kepentingan pribadi dalam masyarakat. Lanjut ke pembahasan kedua mengenai bahasa hukum Indonesia. Nah, bahasa hukum yang dipergunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia yang mengandung makna-makna dan simbol-simbol hukum baik dalam lalu lintas bahasa ilmiah
ataupun dalam bahasa pergaulan, bahasa keseharian. Nah, bahasa Indonesia memiliki pemendaraan kata yang cukup pluralistik. Oleh karena itu dapat bersumber dari berbagai akar kata pun pula dari berbagai bahasa bangsa-bangsa. Lanjut pembahasan ketiga, yaitu pengertian kaidah hukum. Kaidah hukum adalah kaidah atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara, juga pelaksanaannya dapat dipertahankan. Lanjut ke pembahasan keempat, yaitu jenis-jenis kaidah hukum. Pertama, dari kaidah hukum itu, undang-undang adalah keras, tetapi ia telah dituliskan demikian. Kedua, undang-undang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Ketiga, undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama. Keempat, undang-undang yang khusus harus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum. Nah, kemudian undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya. Keenam, putusan hakim sebelumnya mengikat hakim-hakim lain dalam perkara yang sama. Ketujuh, asas legalitas. Kedelapan, ketertiban dalam masyarakat haruslah dipulihkan pada keadaan semula apabila terjadi konflik. Terakhir, tidak seorang pun dapat dihukum karena apa yang dipikirkannya dalam batinnya. Pembahasan terakhir dari materi kedua yaitu bahasa hukum dan relevansinya dengan kaidah hukum. Kaitannya dengan bahasa hukum dalam Khazanah ke Indonesia berdasarkan hasil simposium bahasa dan hukum yang dilaksanakan di Medan, memutuskan dan telah merumuskan bahwa bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum yang mengingatnya fungsinya mempunyai karakter tersendiri. Memahami bahasa hukum akan memberikan efisiensi dan efektivitas serta validitas dalam mengkomunikasikan hukum dalam upaya pencapaian tujuan dan fungsi-fungsi hukum yang dibutuhkan, baik dalam konteks yuridis normatif maupun dalam konteks empirisnya. Kita masuk ke pembahasan ketiga atau kita masuk ke materi ketiga mengenai logika hukum. Pembahasan pertama mengenai konsep dan terminologi dalam logika hukum. Nah, logika adalah bahasa Latin yang berasal dari kata logos, yang berarti perkataan atau sabda. Logika hukum sendiri adalah suatu jalan pemikiran tentang bagaimana peraturan itu dibuat dan ditemukan dalam bentuk peraturan dan penemuan hukum. Logika berkaitan dengan aktivitas berpikir dan psikologi, juga berkaitan aktivitas berpikir. Oleh karena itu, kita hendaknya berhati-hati melihat persimpangan di antara dua konsep tersebut. Nah, psikologi mempelajari pikiran dan kerjanya tanpa menyinggung sama sekali urusan benar atau salah. Namun sebaliknya, urusan benar atau salah itu menjadi masalah pokok dalam logika. Lanjut pembahasan kedua, yaitu prinsip dasar logika dalam penalaran hukum. Pertama, ada asas principium identitas, yaitu dasar dari semua pemikiran dan bahkan atas pemikiran yang lain. Kedua, asas kontradiksi, yaitu menyatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Ketiga, asas penolakan, yaitu menyatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran kebenarannya terletak pada salah satunya. Terakhir, principium rationis sufficientis, yaitu hukum cukup alasan adalah kaidah yang melengkapi hukum kesamaan. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu tentang menggunakan logika dalam penalaran hukum. Pertama ada induksi. Induksi yakni pendasaran pada generalisasi pengetahuan
dan pengalaman yang sudah kita miliki. Kedua, ada deduksi, yaitu kegiatan berpikir yang merupakan kebalikan dari penalaran induksi. Masuk ke materi keempat mengenai penalaran hukum. Pembahasan pertama yaitu konsep dan terminologi dalam penalaran hukum. Penalaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mendapatkan kebenaran atau proses berpikir untuk menemukan kebenaran yang logis. Sedangkan penalaran hukum atau legal reasoning didefinisikan sebagai kegiatan yang berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek. Legal reasoning ini sangat berguna bagi penegak, praktisi, maupun lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan. Legal reasoning berguna pula untuk mencari dasar mengapa suatu perundang-undangan perlu dikeluarkan, kemudian mengambil pertimbangan dalam memutuskan suatu kasus. Kemudian ada lagi mencari pengertian yang mendalam tentang suatu undang-undang atau peraturan. Lanjut pembahasan kedua, yaitu unsur-unsur dalam penalaran hukum. Unsur penalaran yang dimaksud adalah pengertian tentang pengertian. Untuk mendapatkan pengertian tersebut, dibutuhkanlah suatu analisa dalam bentuk pemecahan suatu pengertian yang umum ke pengertian yang menyusunnya. Unsur di sini bukan merupakan bagian yang menyusun suatu penalaran, tetapi merupakan hal-hal yang sebagai prinsip yang perlu diketahui terlebih dahulu, karena penalaran adalah suatu proses yang sifatnya dinamis, tergantung pada pangkal pikirannya. Lanjut pembahasan ketiga mengenai hubungan antara konsep, proposisi, dan penalaran hukum. Pertama, konsep, yaitu sesuatu yang sifatnya abstrak. Kedua, proposisi, yaitu memberikan pengertian atau konsep tidak hanya satu, melainkan beragam konsep yang ditunjukkan kepada objek yang dihadapinya. Ketiga, penalaran, yaitu sebuah proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Lanjut ke pembahasan terakhir yaitu jenis-jenis penalaran hukum. Pertama ada penalaran induktif, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu menarik kesimpulan dan prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta. Kedua, penalaran deduktif, yaitu bertolak dari aturan hukum yang berlaku dari kasus individual secara konkret. Baik, masuk ke materi terakhir tentang mazhab penalaran hukum. Nah, pembahasan pertama yaitu mazhab hukum alam atau hukum kuadrat. Nah, hukum alam atau hukum kuadrat ini dibedakan dalam dua kategori. Pertama, aliran hukum yang irasional, yaitu berpandangan bahwa hukum yang berlaku universal dan kekal itu bersifat atau berasal dari Tuhan dengan sumber utamanya adalah kitab suci. Kedua, aliran hukum yang rasional, yakni bersumber atau bertitik pada rasio manusia. Nah, pandangan ini menuntut para pembuat hukum atau peraturan perundang-undangan mempertimbangkan dengan betul akal budi manusia. Lanjut pembahasan kedua itu ada mazhab hukum positif. Nah, positivisme atau mazhab hukum positif dapat dibedakan menjadi dua corak, yaitu pertama aliran positivisme sosiologis, yaitu menurut aliran ini hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hukum pun dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Kedua, aliran positivisme yuridis mengatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non-yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis, dan bahkan etis. Lanjut pembahasan ketiga tentang mazhab utilitarianisme. Nah, menurut mazhab ini tujuan hukum ditunjukkan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi dengan cara melengkapi kehidupan, mengendalikan kelebihan, mengedepankan persamaan, dan
menjaga kepastian. Lanjut pembahasan keempat tentang mazhab sejarah. Nah, di sini ada ahli hukum atau pakar hukum Fonsa Fikni yang dalam inti ajarannya adalah pertama, hukum tidak dibuat tapi tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat sehingga hukum tersebut atau hukum bersumber daripada jiwa bangsa. Kedua, hukum bersumber dari jiwa rakyat itu ditentukan oleh pergaulan manusia dari masa ke masa atau sejarah. Nah, ketiga, hukum berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana, pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks. Pembahasan kelima tentang mazhab sosiological jurisprudence. Mereka mengatakan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial dan alat kontrol masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keharmonian dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Pembahasan ke-6 dan terakhir yaitu mazhab pragmatic realism. Nah, gerakan realism atau realis mulai melihat apa yang sebenarnya dikehendaki hukum dengan menghubungkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta dalam kehidupan sosial. Nah, realisme yang berkembang di Amerika Serikat menjelaskan bagaimana peradilan membuat putusan. Penemuan mereka mengembangkan formula dalam memprediksi tingkah laku hakim atau peradilan sebagai suatu fakta atau kenyataan. Ya, sekian ulasan terkait materi-materi logika dan penalaran hukum yang bisa saya hadirkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.